Ini berarti gimana nih? X faktornya berapa? Ingat A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini kan A kuadrat min B kuadrat. Jadinya apa tuh? A plus B, A min B. Nah, ini. Berarti yang pertama apa? Hmm, X kuadrat min 9 faktornya X plus 3. X min 3 kan? Per min 6 sama min 1. Dikali hasil min 6 ditambah hasil min 1. Min 3 kali 2. Min 3 tambah 2. Berarti X plus 2. X min 3. Paham nggak? Naila, Alia, Talia, Paham, dan Bang. Naura. Paham ya? Hmm. Nah, tetap fokus ya. Jangan sambil tiduran ya. Bani, yakin nih kalian anak-anak hebat. Oke. Oke, jadi jawabannya yang B. Aman nih. Ngerti ya? Naila, Alia, Talia. Naila, Naura, paham ya? Nanti, Pak. Oke, basic dulu. 20. Silakan. Nanti kita bahas tuntas dulu yang paket ini ya. Nih. Hmm. Hmm. Gimana nih? Dia pakai pola geometri tak hingga. Ya ini. Hmm. Oke. Dulu. Hmm. Pola geometri tak hingga jadinya gimana tuh? Ini memantul kembali sampai berhenti. Nah, sampai berhenti ini kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu berapa kali pantulan. Berapa kali pantulan. Pantulan, maka dia pakai deret esta hingga namanya. Nah, berarti panjang lintasan sama dengan nih, esta hingga turun tambah esta hingga naik. Kan dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali. Kayak gini muasinya ini. Dan ini, misalnya bolanya ini. Hmm. Kemudian habis itu dia memantul kembali kan ke atas. Ini ketinggian awalnya 10 meter. Kemudian memantul kembali. Dari ketinggian awal S hingga itu rumusnya apa? Ada yang pernah ingat gak S hingga? S hingga ini rumusnya adalah A dibagi 1 min R. A dibagi 1 min R kan. R-nya ini adalah pantulan ketinggian berapa kali dari sebelumnya. Itu R ya, kayak rasio. Kayak rasio di deret geometri. Nah, S hingga turun berarti apa? Ini rumusnya A1/1 min R. S hingga naik berarti apa? A2/1 min R. Nah, bedanya A1 A2 nih apa nih Pak? Nah, A1 ini berarti apa? Ini A1 10 meter. A2-nya berarti A1 dikali dengan R. Tuh, A1 dikali R. Nah, nanti dapat jawabannya Pak. Paham sampai sini ya? 1 min 3/4. Aduan A1 10 kali 3/4. Bagi 4, 2, 5. 5 sama 2 ini kan ya. Ini 5 sama 2. Berarti 15/2, 1 dikurang 3/4. 1 kurang 3/4 kan seperempat. Ditambah 15/2 bagi seperempat. Nah, ya. Naura, oke, bagus, benar. Nah, jadinya berapa tuh? Ini kan sama dengan 10 kali 4/1 ditambah 15/2 kali 4/1. Ini 40 ditambah 4 bagi 2 2 2 kali 15, 30. Dengan 70 meter.
Paham sampai sini ya. Absen sama dengan 2,-1. Ngerti gak kira-kira nih? Mantap. Kaila, Naura, Ayla. Sip. Dua-dua, ayo. Sebesar 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat itu, oh, 90 derajat jadinya apa? Dia itu min Y, X. Min Y, X. Paham ya? Min Y, X. Silakan coba. Berarti ini min Y, X. Itu kan Y sama dengan 2X plus 1. Min Y. Oh, Y-nya kan jadi X. Y jadi X berarti X sama dengan 2 kali min Y ditambah 1. X sama dengan min 2Y tambah 1. Pindah ke kanan jadinya apa? Kiri-kiri. X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ngerti gak Naila? Kaila, Naura, Alia, Talia. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Eh, Kubus ABCD dengan panjang rusuk. Nah, kalau ada kubus, hmm, ini dia. Bikin lu kubus ABCD-nya ya. Hmm. Ini sekali lagi masih basicnya dulu ini. Biar dikuatin dulu basicnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya 6. Kalau misalnya A ke CE. A ke CE. Berarti ini jadinya apa nih? Hmm, berarti kalau diagonal sisi itu kayak misalnya rusuknya, tunggu. Jika rusuknya A, jika rusuknya sama dengan A, maka diagonal sisinya ini seperti apa diagonal sisi itu? Diagonal sisi ini seperti BG, CF, ya, dan seterusnya ini rumusnya A akar 2. Kalau diagonal ruang, seperti apa aja nih Pak? Ada CE, kemudian HB, itu diagonal ruang ya. AG, kemudian DF, ini A akar 3. Nah, rusuknya 6, jarak A ke CE. Oke, untuk mencari jarak, ini artinya cari garis yang tegak lurus. Mencari jarak artinya cari jarak yang tegak lurus. Nah, silakan. Silakan kan analisis tuh. Yang tegak lurus yang mana tuh ya? Hmm. Oke. A ke CE berarti CE-nya yang mana Pak? Nih, CE, ini A. Jadi, nah, ini A-nya. Berarti kan ini dari A ke CE. Kamu tarik garis yang tegak lurus. Berarti yang mana nih? Dari sini ke sini kan tuh. Oke. Nah, berarti di sini akan membentuk apa? Segitiga ini nih. Tuh. Oke. Segitiga ACE. Tuh. Ya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini kan A itu A-nya itu rusuk. AC itu kan apa? AC diagonal sisi. Ini A akar 2. CE berarti berapa? A akar 3. Karena dia diagonal ruang.
Nah, maka segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dan berlaku Pitagoras kan. Oke, ini tadi A. Ini berarti A-nya itu 6. Ini 6 akar 2 ya. Ini 6, ini 6 akar 2, ini 6 akar 3. Tadi jaraknya dari mana A ke C ini kan? Tuh. A, C, E. Ah, ya. Dari sini kamu bisa misal di sini jaraknya adalah AP gitu ya. A ke C E adalah si AP ini. Tuh. Nah, AP ini bisa dicari dengan apa? Dengan luas dua segitiga. Luas dua segitiga. Oke. Kalau seperti ini posisinya, luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi dua kan? Alas kali tinggi bagi dua. Berarti kalau seperti ini, alasnya itu kan AC. Tingginya AE. Dibagi dua. Paham gak Naila? Alia, Talia, Naura, Sakila. Masih Ayo, memproses. proses dulu. Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan dulu ya. Nah, nah, sip. Jadi kamu cari garis yang tegak lurus. Ya. Hmm. Nah, sekarang udah kan? Ini kan alas kali tinggi. Oke. Ya, ini alas kali tinggi. Segitiga dari ACE. Ini alas, ini tinggi. Oke. Jadi pada bilang ini kan A, ini CE. Berarti dari A ke CE, garis yang tegak lurus yang mana ya? Udah berarti kamu hubungkan titik A ke garis CE. Tuh. Nah, jadi kalau kita lihat, ini segitiganya apa? Segitiga siku-siku. Kenapa? Karena terdiri dari rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Maka dia disebut segitiga siku-siku. Paham ya? AC kali AE. AC kali AE bagi 2. Oke. Hmm, sama dengan, nah ini kan segitiganya kalau dia berdiri ya, berdiri. Segitiga segitiga berdiri. Tapi kalau segitiganya direbahin atau dibalik atau diputar ke kanan, sehingga ini diputar ke kanan, sehingga alasnya jadi CE ya, diputar ke kanan, alasnya CE, tingginya AP. Paham ya? Alasnya CE, tingginya AP. Nah, oke. Berarti alasnya CE, tingginya AP. Apa yang kita cari? Dibagi dua. Paham gak nih kira-kira nih? Talia, Alia, Naila, Sakila, Kaila, Naura, paham gak? Ya. Jadi karena yang kita cari adalah AP, ya udah kamu cari dulu AP itu. Nanti kan duanya tinggal dicoret doang kan tuh. Oh. Oke, silakan coba 3 menit cari. 2 menit aja deh. Tuh, silakan. Oh, Talia udah. Mantap. Oh, tadi ini nomor yang tadi ya Talia ya. Udah 1 menit, Terus. Hmm. Terus. Hmm. 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 seakan.
Bisa Talia, Alia, Naila, Naura, Kaila, Sakila. Bentar, Pak. Nggak bisa. Nah, Aceh kan gini, Nay. Nih, Aceh. Ini kan tinggal dimasukin doang nih. Aceh kan nama akar 2. AE 6. Alia bagus. CE-nya itu nama akar 3. Kali AP. Oke. Kan namanya coret, coret. Nama akar 2 sama dengan akar 3 AP. Nah, ya udah berarti kan AP sama dengan akar 2 bagi akar 3. Nah, ini kamu rasional kan sama-sama kali akar 3 per akar 3. Tuh. Jadi berapa? 6/3 akar, akar 2 akar 3 akar 6. 6 bagi 3 2 2 akar. Oke, Alia, bagus. Mantap, benar. Ngerti gak nih sekarang? Kaila, Naila, Sakila, Naura, Talia. Itu, Paham? Pak. Mantap. Baru Alia yang ngirim, mantap. Oke. Pak, mau ditulis dulu sebentar, Pak. Oke, silakan. Hmm, hmm. Nah, itu dulu ya. Nah, oke, yang gampang lu ntar nih 24 agak panjangan. 25 dulu deh. 25, 26, 27 silakan. Ini harus sudah bisa ya. 25, 26, 27. Panjang garis lukis tahu kan? Kalau kerucut berarti nih. Volumenya kan apa? Sepertiga pi r kuadrat T. Untuk yang luas selimut itu pi r s. Panjang garis pelukis itu S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, silakan garis pelukis ya. Ini luas lingkaran gampang kan ya? Kalau diketahuinya D bisa juga seperempat pi D kuadrat. Nah, silakan coba kalian hitung sendiri. Ini volume tabung dengan luas. Volume tabung itu berarti pi r kuadrat T. Luas tabung tanpa tutup. Nih, luas tabung tanpa tutup itu rumusnya adalah luas sama dengan pi r kali r tambah 2T. Nah, silakan tuh. Coba dulu 25, 26. Pada tahu kamu mengerjakan nih. Kan seperempat pi D kuadrat, artinya seperempat kali ini pi 20 kuadrat. Seperempat kali pi kali 400. 100 pi. Sip. Oke, Kaila, bagus. 26, 27 sudah. Hmm. Hmm. Oke, yang lain mana ditunggu ya. Nah, terus habis itu, ini. Hmm. 25. Oh ya, 25-nya benar semua ya. Oke. Panjang garis pelukis tadi udah pada kasih rumusnya tadi tuh.
Hmm, R kuadrat berarti R-nya itu adalah 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 625. Ini 25. Sepertiga PR ini PRS berarti 27. R-nya itu 7. S-nya 25. Berarti ini coret-coret 550. Ini benar, ini benar. Kolom kerucut berarti ini tinggal dikaliin aja ini ya. Sepertiga. Kemudian R-nya itu tadi 7. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 24. Nah, 7 coret. 24 bagi 3 8. 22 kali 7 kali 8. 1, 2, 3, 2. Paham ya itu ya? Kaila, Naila, Talia, Sakila, Naura, Alia, paham? Mantap. Ya ini sekarang ya. 24 nih, jangan lupa dicatat ya. Nah, 24 coba tuh. Sebuah segitiga ditransformasikan manakah pernyataan berikut yang benar? Hmm. Jika direfleksikan, luas bayangannya adalah 6. Oke. Jadi kalau pada transformasi dilatasikan. Oke. Ini luasnya apa nih? Berapa nih? Kalau dibuat koordinatnya, alasnya berapa nih? Coba. 1252. Kalau kita buat koordinat ini, misalnya kita buat sedikit kecil aja nih. 1,2, 5,2 gitu ya. 1 Y-nya 2. Sama 5. 1 sama 5. Terus 2. Ya 5, 5. 1. Kemudian sama 5. Kemudian 2 sama 5. Ini titiknya 1. Kemudian B-nya itu 5,2. C-nya 1,5. Nah, ini segitiganya kalau digambar kan kelihatan jelas tuh. Jadi berapa tuh? Nah, ini segitiganya ya. Nah, maka di sini luasnya luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa nih? 4. Tingginya 3. Setengah kali 4 kali 3 kan? Sama dengan 6. Luasnya 6. Oke, luasnya 6. Kemudian apa lagi nih? Jika direfleksikan terhadap sumber X, luas bayangan adalah 6. Berarti benar kan? Ya. Jadi kalau transformasi untuk mencari luas, ya ini mencari luas, hmm, mencari luas, dia akan berubah jika dilatasikan, gitu. Jika didilatasikan, paham ya? Nah, sekarang kamu lihat, berarti karena dia direfleksi, maka luasnya nggak berubah, ya. Jika didilatasikan dengan faktor skala 3, luas bayangannya menjadi 54 satuan. Nah, untuk bayangan karena dilatasi, luas karena dilatasi, ini K kuadrat kali luas awal, L1. Di mana K-nya ini adalah faktor skala. Faktor skala. Di sini faktor skalanya berapa? 3 kan ini kan? K-nya sama dengan 3.
Berarti luasnya sama dengan 3 kuadrat dikali L1 dikali 6. 3 kuadrat 9 kali 6 sama dengan 54. 54 SL atau 54 satuan luas. Oke, paham ya? Nah, untuk perubahan luas karena transformasi atau karena dilatasi, untuk perubahannya itu hanya luas. Berarti kelilingnya tidak akan berubah. Ya. Ini perubahannya hanya luas. Perubahannya hanya luas. Kelilingnya nggak berubah. Jika ditranslasi sejauh 2,3, keliling bayangannya sama dengan keliling segitiga BC. Benar, berarti. Kan sama dengan kan dia itu nggak akan berubah. Hanya luas. Jika dirotasi sebesar berapa tuh? 180 derajat, koordinat bayangan titik C min 1,5. Ingat nggak tadi itu? Yang template rumusnya dirotasi oleh 180 derajat, maka aksen ini adalah min X, min Y. Ya. Nah, jadi kan tadi C-nya itu adalah 1,5. C aksen berapa? Min X, min Y. Min 1, min 5. Paham nggak tuh kira-kira ya? Talia, Kaila, Naila, Sakila, Naura, Alia, apakah paham? Hmm? Pak mau dilihat dulu Pak? Oke, silakan. Mantap. Kayaknya kan 42. Selisih panjang dan lebar. Berarti P dikurang L. Sama dengan 3. Oke. Bisa ya. Keliling itu rumusnya apa? 2 Ali P tambah L. 2 Ali P tambah L. Sama dengan 42. Oke. Ayo dicoba dulu 1 menit. Nah ini. Coba dicoba dulu. Talia, Kaila, Naila. 1 menit ya. Naura, Sakila, Alia. Biar nulis deh. 54, 55, 56. Dapat gak Talia? Talia dapat gak? Masih dicari, Pak. Cari Kaila dapat gak? Kaila, Belum, Kaila, Pak. Bentar. oh, Naila. Bentar, B, Pak. Pak. B bukan, Oke, Pak. mantap. Oke, bagus. Naura. Sakila Alia dapat gak nih? Nah, berarti ini kan tinggal di P kurang L sama dengan 3. Ini tinggal dicoret dulu ya. Nih, 21. Berarti P tambah L dengan 21. Tadi P kurang L sama dengan 3. Udah eliminasi ya kan. Menghilangkan P, Pak. Oke, kurang. Nah, ini berarti L dikurang min L itu 2L. 2L sama dengan 18. L sama dengan 18 bagi 2. Sama dengan 9. L-nya 9 ya. L sama dengan 9. Kemudian P-nya berapa berarti? P kurang L sama dengan 3. P kurang 9 sama dengan 3. P sama dengan 3 tambah 9. P sama dengan 12. Tuh. Oke. Kalau luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu 12, lebarnya 9.
dengan 108 cm persegi. Gitu. Mantap, tadi yang udah jawab Naura, Alia, udah ngirim foto. Udah ngirim foto ke WA. Sip. 31, 32 coba. Oke, mantap Alia. Hmm. Oke, mantap Talia, bagus. Hmm. Nah, 31 ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan ratusan ganjil tanpa ada angka yang berulang. Banyaknya bilangan yang dapat disusun. Kayak gini ya. Ini kamu pelajari di MTK wajib kelas 12 sebenarnya ini ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan ratusan. Nah, bilangan ratusan itu berapa angka sih? Bilangan ratusan itu ada 3 angka. Oke, ada 3 angka, bagus. Nah, karena ada 3 angka, kita bikin kotaknya 3. Oke. Hmm. Nah, terus habis itu apa? Ada angka yang berulang. Tanpa ada angka yang berulang. Jadi gini, ya. Nah, misalnya kalau misalnya nggak ada syarat ganjil ya, ini karena belum dikasih materinya di sekolah, Pandi ini dulu aja. Ada 3 angka ganjil. Nah, ini kan yang bersyarat ya, yang ganjil ya. Kalau misalnya nggak bersyarat, ini kalau tidak bersyarat, tak bersyarat, tak bersyarat. Oke, banyaknya bilangan 3 angka dari 1, 2, 3, 4, 5 dan tidak boleh berulang. Kalau misalnya nggak ada syarat ganjil ataupun genap. Jadi kotak ini itu untuk mengisi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saya gini, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ada berapa kemungkinan yang bisa masuk di kotak ini? Oke, berarti ada berapa tuh kan? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan, maka di sini 5. Paham ya? Ada 5 kemungkinan kan? Karena dia itu tidak boleh berulang, ya, tidak boleh berulang, maka apa tuh? Tidak boleh berulang. Kita coret. Misalnya di sini kita pilih angka berapa nih? Pilih angka 4 ya. Terserah kamu mau pilih angka 4, 3, 2, 1, terserah. Ini pilih angka 4. Berarti sisa berapa angka sekarang? Sisa 4 angka kan? Di kotak kedua atau di bilangan puluhannya. Oke? Ini kan bilangan ratusan, nilainya ratusan, ini puluhan, ini satuannya. Berarti di tempat puluhan kemungkinan ada 4 angka. 1, 2, 3, 5 yang tadi kita pilih. Berarti ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Tuh. Misal dari sini kita pilih angka berapa lagi? Kita pilih angka 3. Tuh, berarti berapa tuh? Ya, kalau pilih angka 3 berarti 1, 2, nih. 1, 2, 5. Oke, 1, 2, 5. Berapa kemungkinan sekarang? 1, 2, 5, 3. Nah, ini kalau misalnya dia tidak bersyarat, artinya banyak caranya, banyak cara dari angka 1, 2, 3, 4, 5 untuk membentuk bilangan ratusan. Untuk membentuk bilangan ratusan yang berbeda tadi tanpa pengulangan, itu ada berapa? Nih tinggal dikaliin doang. 5 kali 4 kali 3 berapa? 60. Ini 60 cara. Maksudnya gimana Pak? Saya nggak ngerti. Nah, gini. Jadi kamu sebutin deh 3 angka dari angka ini berapa aja Nay? Yang nggak bersyarat Nay, terserah Nay.
Bilangan ratusan, Naila. Sebut. Sebut, Naila. Berapa, Nay? Naila, Naura. Oh, singkat. Ah? Apa, Nay? Bilangan tiga angkanya apa, Nay? Berarti kan misalnya 231, boleh gak? Yang penting dari angka-angka ini. Gitu, oke? Terus 567. Boleh gak, Nay? 567, Nay? Enggak. Kenapa? Kenapa Karena nggak boleh, Nay? 6 dan 7 nggak ada. Bagus. Tapi kalau gini, Nay, 434, boleh gak? Enggak juga. Kenapa? Karena empatnya ngulang atau boleh juga ya? Ya karena nggak, karena dia tidak boleh ngulang, berarti ini nggak boleh kan? Ya. Paham ya dari angka-angka ini. Tuh. Ini boleh. Jadi paham ya, ini banyak cara membentuk bilangan. Nanti belajarnya tentang permutasi kombinasi. Tapi ini belajar tentang kaidah pencacahan ya. Tuh. Jadi kamu tak perlu mengurutkan dari angka-angka ini. Jadi kayak misalnya 231, kemudian 125, kan nggak perlu mengurutkan satu persatu. Jadi dia ada caranya. Namanya kaidah pencacahan tadi ya, dimasukin ke dalam kotak. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah tiga angka ganjil. Ganjil itu dilihat dari mananya sih? Kaila, ganjil dilihat dari angka mananya, Kaila? Misalnya 324. Belakang. Berapa? Angka mana ya? Angka Belakangnya. satu. Oke, angka belakang ya. Terus ini misalnya terus 45, meskipun ini genap 24-nya nih, berarti lihat angka sini kan? Berarti dilihat angka belakangnya, angka belakang. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang angkanya ganjil itu ada angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang angkanya ganjil, ini kan ada 1, 3, 5. Angkanya ganjil kan? Ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan kan? 1, 3, 5. Oke, paham sampai sini ya? Tuh. Nah, berarti apa? Misalnya dari angka ini kamu pilih angka berapa? Terserah kamu. Misalnya angka 5 apa? Boleh gak? Boleh. Berarti angka 5 nggak boleh muncul di depan lagi. Berarti sekarang angka berapa kemungkinan di depannya, Pak? 1, 2, 3, 4. Ada berapa cara sekarang? 4 cara atau 4 kemungkinan ya. Kemungkinan. Talia, dari angka 1, 2, 3, 4 ini Talia mau pilih angka berapa, Talia? Terserah Du- kamu. Hah? du- 2, du- boleh. Sekarang berarti di kotak kedua kemungkinannya hanya ada berapa, Talia? Hanya ada 1, 3, 4. Ada berapa kemungkinan, Talia tuh? Tiga. 3, cakep. Berarti banyak caranya berapa nih? Banyak caranya. Banyak cara. Ini 4 kali 3 kali 3. 36 cara. Paham gak nih kira-kira nih? Naura paham gak? Hmm? Paham, Pak. Gila paham gak? Paham, Pak. Mantap. Udah ya SMP ya. Peluang itu sama dengan apa? NA per NS. Untuk peluang yang di sini basic dulu deh. Peluang sama dengan adalah PA sama dengan NA per NS. Oke. NA-nya ini adalah banyak kejadian A, banyak kejadian A. NS-nya ini adalah ruang sampel. Oke, sekarang ini. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Nah, untuk clue-nya ini, kalau misalnya peluang,
10-nya itu kalau misalnya dan ini berarti dikali, kalau atau ditambah. Paham ya? Dan itu dikali atau ditambah. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Ini 5M dan 3P. 5M dan 3P. Diambil dua bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Berarti 5M dan 3P. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampel atau banyaknya sampelnya ini berapa? Secara keseluruhan itu banyak jadi. Berarti NS-nya adalah 8 kan? 5 tambah 3, 8. Oke. Peluang terambil bola pertama merah dan bola kedua putih. Silakan. Kalau nanti kan pakai dan kan? Dan ini perkalian. Nanti eh, bola putih sama yang pertama merah dan kedua putih itu berapa peluangnya? Karena ada kata dan berarti nanti peluangnya harus dikali. Ayo dicit ya. 5/8 dikali 3/7. Oke, 5 kali 3, 15. 8 kali 7, 56. Jadinya 15/56. Oke. Nah, ini ya. Rata-rata ulangan 20 siswa kan 75. Berarti jumlah data yang pertama kan 20 kali 75 gitu kan. 1.500. Jika nilai Budi yang sebesar 90, berarti nilai Budi kan Budi satu orang tuh. JD itu jumlah data maksudnya ya. JD itu jumlah data. Hmm. Data dua adalah nilai Budi 90 berarti 1 kali 90. Menangan 90. Nah ini kamu tambahin dulu aja nih. Jadi kan berapa tuh? 1.590. Nah maka data-data yang X bar yang baru itu berapa nih jumlah data dibagi banyak data kan? X bar yang 1.590 dibagi 21. Sekarang 75. 75,7. Oke, bagus Akila, mantap. Naila juga ada dua-duanya. Hmm, sip. Nah, berarti 75,7. Nah, ini baru kalau diurutkan jadi berapa aja nih? Yang pertama dari yang terkecil itu 5, kemudian 6. 6. 7-nya tuh 2, 3. 7 ada 3. Tuh 2, 3. 8-nya 2, 8-nya berapa tuh? 3, tuh 2, 3. 9-nya 1, 10-nya 1. X barnya kan tinggal tambahin doang kan. Ini X bar tinggal ditambahin. Ini sama dengan 75 ya. Berapa banyak datanya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sama dengan 7,5. Nah, mediannya itu berarti di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya 10 itu ada angka berapa aja? Tuh 2, 3, 4, 5. Nih. Sama ini kan. Nah, ini tengah-tengahnya ada 7 sama 8. Artinya 7 tambah 8, 15. Bagi 2. 7,5. Nah, mediannya 7,5 benar. Nah, kemudian karena apa tuh? Paling banyaknya ada dua angka 7 sama 8, maka modusnya itu adalah 7 dan 8. Oke, ini benar. Jangkauan range itu apa? Range itu sama dengan X max dikurang X min. Data terbesar kurang data terkecil. Data terbesarnya 10, data terkecilnya 5. 10 kurang 5 sama dengan 5. Gitu. Paham ya? Oke, bagus. Talia, mantap. Oke. Oke, habis ini buka kameranya ya. Ini Alia, mantap.
Hmm. Nah, ya, sebuah dadu, kalau sebuah dadu itu kan berapa tuh? Satu dadu ya, satu dadu berarti kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Maka ruang sampelnya ini adalah 6. Sekeping koin, berarti sekeping koin ini apa Pak? Dia itu kan, koin itu kan hanya ada angka sama gambar, angka gambar. Ya, nggak? Maka ruang sampelnya ini adalah 2. Tuh, oke. Hmm. Nah, yang tadi peluang kan ada dan sama atau kan? Silakan kalian aplikasikan di sini. Peluang kan tadi udah tuh ya. Terus kalau total ruang sampelnya jadi berapa? Hmm. Hmm. Berapa total sampelnya tuh? Karena ada dadu sama ini sama koin berarti totalnya adalah 6 kali 2, 12. Berarti ini bener kan? Silakan peringatan 1 dan 2 kalian lanjutkan lagi. 2 menit, Pak. Oke, 2 menit. Silakan. Hmm. Ya. Prima. Ya, prima itu apa tuh prima tuh? Hmm. Peluang munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap dan sisi angka pada koin. Genap itu kan ada berapa sih? Genap itu kan 246. 246. Ini NA-nya 3 ya. 3. Maka PA-nya, yang pertama PA-nya itu adalah NA per NS kan, artinya 3/6, yaitu 1/2. Tuh. Sisi angka pada koin, berarti kan koin itu apa di sini? Angka gambar kan, angka gambar ini NS-nya sama dengan 2. Karena dia hanya mintanya angka, maka NB-nya ini sama dengan 1, angka doang gitu kan. Jadi ruang sampelnya ini, B-nya ini adalah A. Maka PB-nya adalah 1/2. Oke, maka PA dan B ya udah 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Tuh. Oke, gila, bagus, mantap. Hmm. Kalau misalnya berdua kan apa? Dia itu atau kan? Atau itu berarti dia apa ini? Mata duduk prima. Prima itu apa aja sih, Pak? Ada 2, 3, 5. Prima itu kan berarti 3/6 PA-nya. PA-nya 3/6, 1/2. Terus sisi gambar pada koin. Sisi gambar. Berarti atau sisi gambar pada koin. Hmm. Gambar itu cuma satu doang kan? 1/2 kan? PB-nya ya. Nah, oke. Hmm, hmm, hmm. Mata dadu prima dia 2, 3, 5 benar. Sisi gambar 1/2. Karena dia atau sisi gambar, ya udah ini tinggal ditambahin dong ya. Ini jadinya 1/2 tambah 1/2. Sama dengan 1 ya. Tuh. Berarti salah ini kan. BSB. Hmm. Bahan baku itu standar SB. Si bahan baku sama dengan akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, XI-nya itu apa? XI-nya itu nilainya. XI nilainya. Kalau X bar berarti kan rata-rata kan. X bar tambahin dulu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 5.
2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Nah, ini berapa tuh ya? Nah, sigma XI min X bar artinya apa? XI min X bar kuadrat. Jadi kamu XI-nya nih apa aja sih Pak? XI-nya ini 2. Ini 2 XI, ini XI, ini XI, dan seterusnya ya. Berarti nanti kamu XI-nya berapa? Nah, XI min X bar yang pertama Pak, 2 dikurang X barnya berapa? Terus dikuadratkan. Ini kamu tambahin, terus dibagi N-nya. Tuh. Silakan dicoba dulu ya. Tuh. Terang-terangan bang. Nih, kan 2 tambah 3 5. Kan kamu tambahin dulu nih. Jadi berapa? 5 tambah 5 10. 10 tambah 10 30 kan. 30 bagi 5 6 kan. Tuh. Ya nggak? X barnya kan 6 nih. 2 kurang 6 berapa Naura? Min 4. Kuadrat kan 16. Oke? Begitupun juga dengan yang lain. Nanti berapa aja tuh? 3 dikurang 6 dikuadratkan berapa? Gitu kan? Sampai 6 kurang 6 kuadrat berapa? Nah, itu Terus bukan 20 bagi 5. gimana? Oke, Yang 20 bagi 5 ya. 20 bagi 5. 5 tambah 5. Oh iya, 20 bagi 5 4. Nah, ini. Jadi terus kamu kurang dan dikuadratkan. 2 kurang 4, 3 kurang 4 gitu. 2 kurang 4 min 2. Min 2 dikuadratkan berapa? 4. Dan seterusnya sampai 6 kurang 6 kuadrat berapa? Terus kamu tambahin ya tuh. Ini kamu tambahin nih. Coba dulu ya. Silakan. Oh ya, 1 menit lupa di timer lagi. Mantap, Naila. Sip. Oke. Hmm. Nih, 3 kurang 4 min 1 kuadrat, 1. Udah, terus 4 kurang 4 kuadrat, 0 gitu kan ya. 5 kurang 4 kuadrat, 1. 6 kurang 4 kuadrat, 4. Ditambah jadi berapa tuh? 10. Itu berarti ini akar dari 10 bagi 5 sama dengan akar 2. Gitu. Paham ya? Paham nggak tuh? Talia, Alia, Naura, Kaila, Sakila, Naura. Paham nggak? paham, Pak. Nah, si 37 gimana? Bisa nggak secara logika nih? Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 10 orang, mereka akan saling berjabat tangan. Jadi berapa nih? Nah, berarti kan berjabat tangan itu antara 2 orang kan? Ya, antara 2 orang. Berarti berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ya udah, orang pertama dikali orang yang kedua dibagi. Kalau jabat tangan kan antara 2 orang kan? Nah, dibagi 2. Gitu. Hmm.
Dua itu maksudnya banyak orang yang berjabat tangan kan hanya dua orang kan. Paham sampai sini ya? 10 kali 9, 90. Dibagi dua sama dengan 45. Paham ya? Nah, ini berarti hobi sepak bola 40% dari 200 itu benar. 80 kan bola berarti 0,4 kali 200 kan. Baca baca berarti berapa baca? Bacanya ini 25%, 200 sama dengan 40. Musik 20% kali 200. 25% kali 200 itu 50. 50. Ini 40. Baca lebih banyak, betul. Yang hobi musik dan lain-lain. Lain-lain kan 15% kan berarti 15% kali 200. Dengan 30. Berarti 30 tambah 40. 30 tambah 40 itu 70. Tuh. Rata-rata kan ya? Rata-rata median. Hmm. Berarti sisa berapa nih? Kan 10 kali 165. Pertama 10 kali 165 dulu yang awal. Berarti 100, 165 nol. Jika dua siswa yang keluar dengan 170 dan 172. Berarti karena keluar, ini jadinya 1650 dikurang 170 tambah 172. Ya kan? 1650 dikurang 1342. Jadinya berapa tuh? 1308. Oke, 1308 ya. Nah, kemudian apa lagi? Jumlah tinggi badan 8 siswa yang tersisa adalah 1308. Jumlahnya benar. Rata-rata tinggi badan yang tersisa. Berarti rata-ratanya itu berapa? Kan 1308 dibagi 8. Jadi berapa tuh? Itu 63,5. Oke. Terus habis itu rata-rata tinggi badan kelompok turun 1,5. Oke, dari 165 ke 163,5. Jadinya 1,5 cm. Bener ya ini ya? Oh. Oke. Median tinggi badan kelompok pasti turun. Nah, median. Mediannya salah. Kan di sini katanya pasti turun. Bukan pasti, tapi belum tentu. Kenapa? Karena kan datanya tidak ditampilkan. Ya, karena data nilainya tidak diketahui. Data nilainya tidak diketahui. Oke, tuh, paham ya? Paham ya, Alia, Kaila, Naura, Naila, Kila, Talia, paham? Paham, Mantap. Pak. Nih, oke. Ini pakai permutasi ya. Permutasi belum diajarin juga ya. Hmm. Banyaknya susunan pengurus. eh ini pakai faktorial, faktorial, faktorial. Ayo coba gimana? Oh, harus ada basicnya dulu deh. Nih, ini menggunakan faktorial ya namanya ya. Faktorial. Mungkin kalau udah pernah dengar faktorial itu adalah
eh faktorial ini berkalian menurun yang berulang. Ya. Hmm. Berarti misalnya n faktorial. Berarti kan apa? N dikali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya. Jadi dia selalu berkurang ya. Tuh. Berarti 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Itu 3 faktorial ya. Nah, 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 12 kali 24 ya. Nah, ini faktorial ya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu operasi faktorial seperti ini, misalnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Tuh. Kan kalau misal cara panjangnya gimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, kali 2 kali 1 gitu kan ya. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Ya, ini kan kalau angkanya kecil enak ya. Eh, dijabarkan sampai satunya itu pendek. Coret-coret jadinya berapa nih? 60 kan? Tapi bisa disingkat 5 faktorial itu berapa? Tergantung bawahnya. Bawahnya itu kan 2 Pak. Berarti 5 kali 4 kali 3 stop kali 2 faktorial per 2 faktorial. Paham ya? Tuh. Nah, ini coret-coret 60 kan. Nah, ini contoh operasi faktorial. Nanti kalian akan belajar di kelas 12 awal-awal tuh ya. Nah, ini untuk sus- men- banyak cara menyusun, banyak cara menyusun pengurus, ya. Banyak cara menyusun pengurus itu menggunakan cara yang namanya permutasi. Oke. Nah, permutasi ya. Berarti apa rumus permutasi Pak? NPR. NPR ini adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. N-nya ini adalah banyak datanya, banyak sampelnya, banyak sampelnya. Kalau R-nya ini adalah objeknya, banyak objeknya, banyak objek yang ditujunya. Tuh, dituju. Contohnya gimana faktornya Pak? Misalnya gini. 6P4. 6P4 berarti 6-nya ini adalah N, 4 ini adalah R. Banyak objek yang ditujunya R. Berarti 4. Berarti sama dengan 6 dibagi, kan N faktorial dibagi N min R faktorial kan. Berarti 6 kurang 4 faktorial. Jadinya 6 faktorial per 2 faktorial. Gitu ya. Jadinya berapa ini? 6 faktorial bagi 2 faktorial. Artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali stop 2 faktorial per 2 faktorial. Kenapa stop sampai 2 faktorial? Karena bawahnya 2 faktorial. Kalau misalnya bawahnya 3 faktorial berarti 3 faktorial stopnya di 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Ini di kamu coret. Paham ya? Nah, ini duanya bisa kamu coret langsung. Coret-coret jadinya berapa? 6 kali 5, 4 kali 3. 30 kali 12, 360. Paham oke? Nah, sekarang banyak objeknya berapa? Dari sini, dari soal cerita ini. Coba kamu kerjain dulu. Ketua, sekretaris, bendahara. Ada berapa? Ini berarti total sampelnya ada 7 orang. Ketua, sekretaris, bendahara. R-nya ada 3. Maka rumusnya apa? 7P3. Nah, silakan.
Dicoba dulu 2 menit ya. Ya, itu soal lagi nih. Terakhir. Nih, 7 per 3. 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Jadi 7 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan berapa tuh? 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial gitu kan? Coret-coret 210. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan gak nih?